Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda Sidoarjo terkait potensi hujan intensitas tinggi di Januari dan Februari direspon cepat pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni dengan memperpanjang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang sudah digelar sejak 5 Desember 2025 lalu. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Kalaksa BPBD Jatim, keputusan memperpanjang OMC diambil atas arahan gubernur setelah mencermati tren cuaca ekstrim yang masih mendominasi di awal tahun ini. Dengan potensi curah hujan mencapai 58%, BMKG Juanda memperkirakan puncak musim hujan terjadi di Januari. Sementara di Februari, curah hujan diperkirakan turun menjadi 22%. Langkah perpanjangan OMC di Jawa Timur hingga 31 Januari mendatang juga menunjukkan pergeseran strategi penanggulangan bencana. Alhamdulillah dari kegiatan OMC ini, titik-titik hujan yang seharusnya bisa deras di beberapa titik sudah dilakukan OMC dan bisa menurunkan intensitas hujan dan berdampak pada berkurangnya titik-titik bencana alam banjir di beberapa tempat di Jawa Timur. Melihat kejadian tersebut dan dirasa manfaatnya oleh masyarakat Jawa Timur, maka dengan berdasarkan data bahwa di Januari ini akan lebih tinggi, perintah Ibu Gubernur untuk melanjutkan UMC ini agar tidak terjadi bencana yang tidak kita inginkan. Kamis 8 Januari 2026 pagi, operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan tim OMC BPBD Jawa Timur. Kali ini dengan sorti atau trip pesawat Cessna Caravan 208 PKSNM ke wilayah selatan Jember. Hingga memasuki pekan kedua 2026, OMC di Jatim sudah menyasar sejumlah wilayah mulai dari selatan Jawa Timur, selatan Pulau Madura, serta sejumlah titik di wilayah barat yang rawan banjir dan cuaca ekstrim. Sementara sepanjang Desember 2025, BPBD Jatim mencatat total ada 50 sorti ke hampir seluruh wilayah Jawa Timur yang cukup efektif menekan potensi hujan ekstrim antara 10 hingga 30%. Secara prinsip, operasi modifikasi cuaca menggunakan dua bahan semai, garam dan kapur tohor. Garam atau natrium klorida bekerja mempercepat proses terjadinya hujan. Namun untuk antisipasi bencana hidrometeorologi, bahan semai ini biasanya disebar di atas perairan sehingga hujan tidak sampai turun ke wilayah daratan. Karena sifatnya yang membantu proses pembentukan hujan, bahan semai garam juga digunakan saat OMC mengatasi bencana kekeringan. Sementara bahan semai berupa kapur tohor atau kalium oksida bekerja mengganggu proses pembentukan awan hujan. Bahan semai ini cocok digunakan jika awan hujan sudah terbentuk di atas daratan. Bahan semai kapur juga biasa digunakan untuk mengurangi kepekatan awan atau asap saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Misalkan dalam 3 hari terakhir ini ada kejadian banjir di wilayah, dilaporkan dari BPBD ada kejadian banjir di wilayah Lamongan, Sidoarjo, maka itu akan jadi target utama pengamanan kita. Selain itu, jika dalam 3 hari terakhir misalkan ada beberapa wilayah yang curah hujannya cukup tinggi, maka kita coba redistribusi supaya tidak terjadi hujan menumpuk di daerah yang sudah tinggi tersebut, Pak. Sepanjang 2025 tercatat 531 kejadian bencana yang mayoritas bencana hidrometeorologi terjadi di Jawa Timur. Dengan rincian banjir 149 kejadian, angin kencang 147 kejadian, dan tanah longsor 21 kejadian. Selain OMC, langkah pencegahan di darat mulai dari normalisasi dan pembersihan sungai, kesiapsiagaan personel serta peralatan, hingga pelatihan kebencanaan masyarakat di wilayah rawan juga diperkuat. Lewat paduan modifikasi cuaca serta penguatan mitigasi, kejadian bencana diharapkan bisa diantisipasi secara lebih terukur dan terencana. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.